kegiatan usaha migas itu tentu kita kenal ada kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir ya. Ya. Mungkin selama ini banyak pihak itu masih melihat bahwa investasi di bidang hulu migas itu lebih menarik dibandingkan dengan investasi di bidang hilir migas. Padahal dalam kenyataannya adalah justru hari ini kegiatan hilir migas ini memiliki jumlah revenue yang jauh lebih besar ketimbang Ya. kegiatan hulu migas. Kalau dilihat dari jumlah revenue-nya ya, seperti kita ketahui sekarang jumlah revenue dari produksi minyak dan gas bumi mungkin kita perkirakan rata-rata di 700.000 barel per hari untuk minyak, kemudian rata-rata di sekitar mungkin 6.000 MMCFD untuk gas bumi gitu ya. Kalau dimonetisasi masih jauh lebih besar untuk kegiatan usaha hilir migas begitu ya. Nah, maka kegiatan usaha hilir migas ini menjadi satu potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Nah, namun begitu tentu kita akan mengacu kepada ketentuan yang ada. Sebenarnya dalam upaya mendorong kegiatan investasi di hilir migas, ini tentu kita mengacu kepada kebijakan atau peraturan yang ada dan dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah ya, Sekyu Kementerian SDM. Nah, atas dasar itu kemudian BPH Migas akan membuat pengaturan-pengaturan yang itu dapat memberikan stimulus untuk para pengusaha melakukan kegiatan investasi di bidang hilir migas. Misalnya di dalam kegiatan BBM misalnya, ya tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Erwin bahwa ada namanya cadangan operasional badan usaha. Nah, cadangan operasional badan usaha ini peraturannya baru saja ditetapkan oleh BPH Migas, artinya setiap badan usaha itu harus memiliki cadangan operasional yang secara bertahap ditingkatkan dari mulai 4 hari, 11 hari sampai dengan 30 hari ya nanti secara bertahap ditingkatkan. Nah, tentu ini membutuhkan tempat penyimpanan ya atau tangki BBM atau yang kita kenal sebagai storage tank gitu ya. Nah, ini satu potensi bagi para badan usaha, pemegang izin niaga, izin penyimpanan, izin usaha penyimpanan, ini kan satu potensi untuk bagaimana mereka dapat berinvestasi membangun tangki-tangki penyimpanan yang akan digunakan oleh badan usaha tersebut. Nah, kemudian misalnya dari sisi gas bumi misalnya, BPH Migas melakukan lelang gitu ya, lelang untuk ruas pipa gas bumi, seperti misalnya petakan. Nah, namun begitu tentu kita mengacu tadi saya katakan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau ketentuan yang dibuat pemerintah ini menjadi penting gitu agar Ya. bisa segera dilaksanakan investasi ini oleh badan usaha melalui pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh BPH Migas. Begitu Mas Erwin. Ya, Pak Ibnu langsung saja Pak. Kemudian masukan ke pemerintah di tengah situasi yang eksepsional seperti pandemi ini seperti apa sih Pak? Insentif apa lagi yang perlu segera dimaksimalkan dan diprioritaskan agar penggenjotan investasi ke sektor khususnya hilir migas ini bisa lebih dimaksimalkan dan dipercepat Pak? Mengingat situasinya juga penuh tantangan saat ini. Uniknya dalam sektor hilir migas ini memang insentif dari pemerintah itu adalah minimumnya adalah perizinannya dipermudah saja ya. Jadi Baik. dari sisi perizinan. Nah, tapi memang BPH Migas ini tidak mengurus soal perizinan begitu. Ya, yang mengurus soal perizinan adalah di Direktorat Jenderal Migas. Nah, kita berharap ada reformasi mengenai perizinan di Direktorat Jenderal Migas sehingga nanti dalam pelaksanaan investasi yang diatur oleh BPH Migas akan menjadi lebih mudah begitu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.